Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya itu, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Biarkan kami lebih tenang lagi Tuhan. Yes, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang Tuhan, berada dalam-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, dan kami tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tenang Tuhan. Thanks Jesus. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu tadi malam kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita sudah boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini kita boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Tapi sebelum kita melangkah di hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita di hari ini, tentu kita harus datang menghadap Tuhan, mempersiapkan hidup kita kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan sudah menjaga melindungi kami sepanjang semalam. Pagi ini kami akan melaksanakan aktivitas kami sampai dengan sore nanti Tuhan. Oleh sebab itu kami minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya akan memotivasi kami, akan memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menghadapi segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terambil dari Matius pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu datang dan bercakap-cakap dengan kami. Dia katakan bahwa saya memang beberapa tahun terakhir ini tidak sempat tidak keluar rumah. Tetapi dari dalam rumah saya membangun sebuah usaha baru melalui media sosial online, dan saya mendapat banyak berkat Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan, banyak suara-suara sumbang dari orang lain, teman-temannya, keluarganya. Dia berkata bahwa kenapa dia tadinya adalah orang yang biasa-biasa, ekonominya biasa-biasa, tetapi tiba-tiba dia menjadi seorang yang luar biasa.
Dia mempunyai rumah yang sekarang sudah berubah menjadi rumah yang besar. Dia punya harta yang banyak. Dari mana dia dapatkan hal itu? Sementara dia tidak pernah kelihatan punya pekerjaan. Nah saudara-saudara, kadang ini menjadi persoalan banyak orang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita merasa menemukan mujizat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tetapi terkadang kita mengalami tekanan bulian dari orang-orang. Nah, hal yang sama yang kita boleh lihat dalam pembacaan kita, seorang Maria. Maria pada waktu dia bertemu dengan malaikat dan malaikat mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa kira-kira yang dialami oleh Maria pada waktu itu, saudara? Memang itu adalah sebuah mujizat. Memang itu adalah sesuatu yang tidak biasa dilakukan, tidak biasa dialami oleh seorang manusia. Dan itu merupakan sesuatu tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebuah mujizat, sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Maria. Biasanya ketika kita menemukan mujizat, biasanya ketika kita mengalami mujizat, ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita beroleh berkat Tuhan, tiba-tiba kita beroleh berkat Tuhan, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan seorang Maria pada waktu itu? Apakah dia sungguh-sungguh kita secara manusia dia akan menerima seperti itu? Dia tahu pada waktu itu ketika dia mengandung, risikonya adalah sangat besar. Bagi orang Yahudi yang mengandung di luar nikah, hukumannya adalah dirajam dengan batu. Dia dianggap berzina. Dia dianggap orang yang berdosa. Hukumannya adalah mati. Tidak itu saja saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Resikonya dia akan pertunangan mereka akan dibatalkan. Bahkan dia menjadi aib bagi keluarganya. Dia akan dikucilkan oleh keluarganya. Dia akan dibuang dari keluarganya. Dia akan merasa malu seumur hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini memang mujizat. Tetapi kadangkala ketika kita mengalami mujizat itu, banyak kali kita dibuli oleh orang-orang. Seperti kisah seorang ibu yang datang kepada saya yang menceritakan tentang pengalaman mujizat yang dialami. Dia bukan hanya mengalami sukacita ketika dia mengalami mujizat, tetapi ada banyak orang-orang yang membuli dia. Ada banyak orang yang mengatakan dia pasti dia korupsi. Ada banyak orang yang mengatakan dia pasti dia adalah seorang pemuja setan. Atau dia mungkin sedang pelihara tuyul sehingga tiba-tiba hartanya bertambah tanpa dia bekerja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita alami yang seperti itu. Kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga, tiba-tiba orang lain yang iri hati pada kita bercerita kepada orang lain bahwa dia mungkin main tuyul, dia mungkin ada persekutuan dengan setan, dia mungkin sedang melakukan korupsi di tempat dia bekerja. Tiba-tiba omsetnya, tiba-tiba hartanya, tiba-tiba sesuatu dalam hidupnya begitu cepat berubah. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita mungkin berkata ini mujizat Tuhan. Kita mungkin berkata tiba-tiba saya dinyatakan oleh dokter, saya sehat. Penyakit yang ada dalam tubuh saya tiba-tiba sembuh. Dan mungkin kita mengalami sukacita, tapi tidak lama kemudian ada orang berkata bahwa mungkin dia pergi ke dukun, mungkin dia pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, memuja setan sehingga dia mengalami kesembuhan. Hal-hal yang seperti itu kerap kali terjadi di kalangan orang-orang Kristen, di kalangan anak-anak Tuhan. Itu adalah sebuah mujizat. Tetapi kadang-kadang kita dibuli, kadang-kadang kita dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak senang ketika kita mengalami sukacita, ketika kita mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang seperti itu jika saudara alami hari ini, saudara, ketika saudara mengalami mujizat, tapi banyak orang yang iri hati, banyak orang yang ingin menjatuhkan hidup saudara. Maria pernah mengalami hal yang seperti itu.
Tetapi mengapa Maria bisa melewati hal seperti itu? Karena dia berkata ketika malaikat datang kepada dia, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Maria tahu risikonya. Maria tahu apa yang akan dialami. Tetapi apa kata Maria? Apa jawab Maria? Aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah padaku seturut dengan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami mujizat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang lakukan sesuka hati Tuhan. Kalau dia mau memberkati kita, maka berkat itu tidak akan berhenti dalam hidup kita. Kalau Tuhan membuka pintu, bahkan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang membuka berkat-berkat, pintu-pintu berkat bagi kehidupan kita, tak satu pun manusia yang bisa menutupnya. Oleh dan sebab itu saudara, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bergairah dalam Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti untuk percaya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri bagi hidup kita, apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan percayakan, yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan beri bagi hidup kami. Bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap setia untuk mengandalkan Tuhan. Dan setiap setia untuk berpegang kepada iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan lindungi kami dari mara bahaya, celaka, bahkan maut sekalipun. Tuhan jauhkan kami dari penyakit-penyakit, virus-virus yang berbahaya. Bahkan kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.